Suami dan mertua sengaja kerjasama untuk menyembunyikan kelakuan suamiku yang punya wanita simpanan. Ku rebut-rebut semua fasilitas dan mobil mewahnya hingga ku usir mereka dan buat mereka jadi gelandangan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Anindya tumbuh dalam keluarga terpandang yang memiliki bisnis besar di bidang properti dan perhotelan. Ayahnya, Pak Herman, adalah seorang pengusaha sukses, sementara ibunya, Bu Ratna, adalah wanita anggun yang selalu menjaga martabat keluarga. Sejak kecil, Anindya terbiasa hidup dengan kemewahan, tetapi ayahnya selalu mengajarkannya untuk tetap rendah hati dan mandiri. Ia dididik dengan keras agar tak hanya menjadi pewaris, tetapi juga mampu mengelola bisnis sendiri. Sejak lulus kuliah, Anindya langsung bekerja di perusahaan keluarganya. Tak seperti anak orang kaya lain yang menikmati hidup santai, ia justru memilih terjun langsung dalam dunia bisnis. Ia cerdas, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Di usianya yang masih muda, ia sudah memegang beberapa proyek besar dan dikenal sebagai wanita yang disegani dalam dunia bisnis. Pertemuannya dengan Raka terjadi tanpa disengaja. Saat itu, Anindya sedang mengunjungi salah satu proyek perumahan milik keluarganya untuk melakukan inspeksi. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang bekerja sebagai arsitek proyek. Raka tampan, bertubuh tegap, dan memiliki senyum hangat yang memikat. Saat pertama kali berbicara dengannya, Anindya langsung merasakan sesuatu yang berbeda. Raka berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pegawai negeri yang sudah pensiun, sementara ibunya, Bu Santi, adalah ibu rumah tangga biasa. Sejak kecil, Raka terbiasa hidup dalam keterbatasan, tetapi ia tak pernah mengeluh. Ia bekerja keras demi meraih impiannya dan menjadi seorang arsitek yang andal. Sejak pertemuan pertama, Anindya mulai tertarik pada Raka. Pria itu berbeda dari kebanyakan pria yang mendekatinya. Raka tidak tertarik dengan kemewahan atau status sosialnya. Ia memperlakukan Anindya seperti wanita biasa, bukan sebagai putri dari seorang pengusaha kaya. Hal itu membuat Anindya merasa nyaman dan dihargai. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Raka selalu hadir di saat Anindya membutuhkannya. Ia mendukungnya dalam setiap keputusan bisnisnya, memberikan masukan, dan selalu mendengarkan keluh kesahnya. Anindya jatuh cinta bukan hanya pada ketampanan Raka, tetapi juga pada ketulusan dan perhatiannya. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Saat Anindya memberitahu orang tuanya bahwa ia menjalin hubungan dengan Raka, reaksi mereka tidak seperti yang ia harapkan. "Anin, kamu harus berpikir ulang. Pria itu tidak berasal dari keluarga yang setara dengan kita," ujar Bu Ratna tegas. Pak Herman, yang biasanya bijak dan mendukung keputusan putrinya, kali ini juga ragu. "Kami tidak meragukan Raka sebagai pribadi, tetapi perbedaan latar belakang bisa menjadi masalah besar di masa depan." Anindya tidak terima. Ia tahu bahwa orang tuanya hanya ingin yang terbaik untuknya, tetapi ia yakin Raka adalah pria yang tepat. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa cinta lebih penting daripada status sosial. Namun, ibunya tetap bersikeras. "Pria seperti dia akan kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia kita. Dan bagaimana dengan keluarganya? Apakah mereka bisa menerima perbedaan ini?" Anindya tidak peduli. Ia mencintai Raka dan yakin bahwa mereka bisa menghadapi segala rintangan bersama. Meskipun orang tuanya tidak sepenuhnya setuju, mereka akhirnya mengalah demi kebahagiaan putri mereka. Setelah beberapa tahun menjalin hubungan, Raka melamar Anindya. Lamaran itu sederhana, tetapi penuh makna.
Aku mungkin tidak bisa memberimu kemewahan seperti yang biasa kamu dapatkan, tapi aku bisa berjanji untuk selalu mencintai dan melindungimu, kata Raka sambil menatap mata Anindya dengan penuh ketulusan. Anindya terharu. Ia menerima lamaran itu tanpa ragu. Pernikahan mereka digelar dengan mewah, sesuai dengan status keluarga Anindya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada ketegangan yang tidak bisa dihindari. Bu Santi, Ibu Raka, tidak pernah benar-benar menyukai Anindya. Ia merasa bahwa menantunya itu terlalu dominan dan tidak cocok untuk putranya. Seorang wanita seharusnya mendukung suaminya dari belakang, bukan mengambil alih segalanya. Gumamnya kepada saudara-saudaranya saat resepsi pernikahan. Raka tidak menyadari ketegangan itu. Ia terlalu bahagia dengan pernikahannya. Namun, Anindya bisa merasakan bahwa mertuanya tidak benar-benar menerima dirinya. Ia berusaha mengabaikannya dan fokus pada kehidupan barunya bersama Raka. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah mewah yang dibelikan oleh keluarga Anindya. Raka yang awalnya berniat tinggal di rumah sederhana, akhirnya menerima rumah itu demi kebahagiaan Anindya. Pada awalnya, pernikahan mereka berjalan dengan harmonis. Anindya tetap bekerja dan menjalankan bisnisnya, sementara Raka terus mengembangkan karirnya sebagai arsitek. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Raka mulai berubah. Ia semakin nyaman dengan kehidupan mewah yang diberikan Anindya. Bu Santi juga mulai menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Ia sering datang ke rumah Anindya tanpa pemberitahuan, mengkritik cara Anindya mengurus rumah tangga, dan bahkan mulai meminta uang dari Raka. Raka, ibu ini sudah capek hidup pas-pasan. Sekarang kamu sudah menikah dengan wanita kaya. Seharusnya kamu bisa membantu keluarga kita juga, katanya suatu hari. Raka, yang selama ini selalu berusaha mandiri, mulai terpengaruh oleh ibunya. Ia mulai meminta uang lebih banyak kepada Anindya dengan alasan membantu keluarganya. Anindya yang masih mencintai suaminya, dengan rela memberikan apa yang diminta. Namun, semakin lama, permintaan itu semakin berlebihan. Bu Santi mulai meminta rumah untuk dirinya sendiri, mobil mewah, dan bahkan investasi bisnis. Anin, ini kan tidak ada salahnya. Toh, kita punya banyak uang, kata Raka saat Anindya mulai keberatan. Anindya mulai menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Raka yang dulu pekerja keras dan rendah hati, kini semakin bergantung padanya. Ia mulai meragukan apakah Raka masih mencintainya atau hanya mencintai apa yang bisa ia berikan. Di saat ia mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bu Santi membawa seorang wanita muda bernama Dinda ke rumah mereka. Dengan santai, ia memperkenalkan Dinda sebagai calon istri kedua Raka. Anin, kamu kan sudah sukses, sibuk dengan pekerjaan. Raka butuh pendamping yang bisa lebih mengurusnya, kata Bu Santi tanpa rasa bersalah. Darah Anindya mendidih. Ia menatap Raka, berharap suaminya akan membela dirinya. Namun, yang ia lihat hanyalah kebingungan di wajah pria itu. Anin, ibu hanya bercanda, kata Raka dengan gugup, tetapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Anindya tahu ini bukan sekadar candaan. Ia tahu bahwa selama ini ia terlalu diam, terlalu baik, dan terlalu banyak memberikan kesempatan. Ia memutuskan bahwa ini saatnya untuk bertindak. Anda bilang, lanjutkan lagi dan panjangkan durasi 5.000 kata lebih serta kembangkan dengan bagian ini agar cerita menarik pembaca. Anindya berusaha menjadi istri yang baik, membangun rumah tangga harmonis. Ia memberikan banyak fasilitas mewah untuk suaminya dan keluarganya, termasuk rumah, mobil, dan usaha. Ibu mertua, Bu Santi, awalnya bersikap baik, tapi mulai menunjukkan sikap menganggap rendah Anindya karena merasa Raka kini memiliki segalanya. Raka mulai berubah,
semakin manja, dan tak lagi bekerja keras karena hidupnya sudah nyaman. Anindya selalu berusaha menjadi istri yang baik. Sejak awal pernikahan, ia tidak pernah membiarkan statusnya sebagai pewaris keluarga kaya membuatnya meremehkan perannya sebagai istri. Ia memastikan bahwa Raka selalu mendapatkan kenyamanan dan perhatian darinya. Setiap pagi, sebelum berangkat bekerja, ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, meskipun ada banyak asisten rumah tangga yang bisa melakukannya. Ia ingin rumah tangganya berjalan harmonis dengan cara membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mempererat hubungan mereka. Selain memastikan rumah tangganya terurus dengan baik, Anindya juga sangat memperhatikan kesejahteraan suaminya. Ia memberikan Raka sebuah mobil mewah agar ia bisa bekerja dengan nyaman. Ia juga membelikan sebuah rumah untuk mertuanya, Bu Santi, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua Raka. Tidak hanya itu, ia juga membantu Raka membuka sebuah usaha arsitektur agar suaminya bisa mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada gajinya sebagai karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Pada awalnya, Bu Santi tampak bersikap baik kepada Anindya. Ia sering mengunjungi rumah mereka dan berbicara manis, bahkan sesekali membawa makanan yang katanya dibuat khusus untuk menantunya. Namun, semakin lama, Bu Santi mulai menunjukkan sikap sebenarnya. Suatu hari, saat Anindya pulang lebih awal dari kantor, ia mendengar pembicaraan antara mertuanya dan salah satu bibi Raka. Anindya itu memang kaya, tapi tetap saja dia perempuan. Raka sekarang tidak perlu bekerja keras lagi. Lihat saja, rumah besar, mobil mewah, semua sudah ada. Memangnya apa gunanya dia jadi laki-laki kalau harus masih repot-repot kerja keras? Ujar Bu Santi sambil menyeruput tehnya. Benar juga, Mbak Santi. Anindya memang sukses, tapi perempuan tetap perempuan. Yang punya kuasa dalam rumah tangga tetap laki-laki. Sekarang, Raka sudah punya segalanya. Tidak ada salahnya kalau dia menikmati hidup, sahut bibi Raka dengan nada meremehkan. Anindya mengepalkan tangannya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama ini, ia memberikan segalanya untuk keluarga suaminya, tetapi mereka justru menganggap rendah dirinya hanya karena ia seorang perempuan. Sikap Bu Santi yang awalnya tampak baik, perlahan-lahan berubah menjadi semakin meremehkan Anindya. Ia mulai bertingkah seolah-olah rumah mewah yang mereka tinggali adalah hasil jerih payah anaknya sendiri. Anin, kamu harusnya bersyukur bisa menikah dengan Raka. Kamu memang kaya, tapi tanpa laki-laki, kamu tidak ada apa-apanya. Ujar Bu Santi suatu hari saat mereka sedang duduk di ruang tamu. Anindya terdiam. Ia tahu, kalau ia membalas perkataan itu, maka akan ada konflik besar di antara mereka. Ia memilih untuk diam, tetapi dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kekecewaan yang mendalam. Raka, di sisi lain, juga mulai berubah. Jika dulu ia adalah pria pekerja keras yang penuh semangat, kini ia semakin manja. Ia jarang datang ke kantor, dengan alasan ingin menikmati waktu lebih banyak di rumah. Sayang, kamu kan sudah sukses. Ngapain aku repot-repot kerja keras? Kita bisa menikmati hidup saja. Ujarnya suatu malam saat Anindya menanyakan mengapa ia jarang datang ke kantor arsiteknya sendiri. Anindya mencoba sabar. Ia berharap bahwa Raka hanya sedang menikmati masa santainya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa suaminya tidak lagi memiliki ambisi seperti dulu. Raka mulai sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Kadang ia mengaku ada pertemuan bisnis. Kadang ia berkata bahwa ia hanya ingin berkumpul dengan teman-temannya. Anindya ingin percaya, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres.
Puncaknya terjadi ketika Anindya mendapatkan laporan dari salah satu pegawainya bahwa usaha arsitektur yang ia berikan kepada Raka mulai merugi. Ia kemudian mencari tahu dan menemukan bahwa Raka hampir tidak pernah datang ke kantor. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar, menghamburkan uang untuk kesenangan pribadinya. Saat Anindya mencoba berbicara dengannya, Raka justru marah. "Kamu ini kenapa sih, Anin? Aku kan cuma mau menikmati hidup. Lagi pula, uang kita banyak. Kenapa kamu harus mempermasalahkan semuanya?" Anindya menghela napas panjang. Ia merasa seperti berbicara dengan orang asing. Raka yang dulu penuh tanggung jawab, kini berubah menjadi pria yang hanya peduli pada kenyamanan diri sendiri. Ia mulai mempertanyakan, apakah cintanya selama ini hanya bertepuk sebelah tangan? Apakah ia hanya dimanfaatkan? Namun, ia tidak akan tinggal diam. Jika Raka dan Bu Santi mengira bahwa ia akan terus-menerus menjadi istri yang sabar dan diam saja, maka mereka salah besar. Anindya mulai menyusun rencana. Ia akan menunjukkan siapa yang sebenarnya memiliki kuasa. Jika mereka mengira bahwa ia hanya perempuan lemah yang bisa dipermainkan, maka mereka akan segera menyadari kesalahan mereka. Dan ia akan memastikan bahwa mereka menyesal karena telah meremehkan dirinya. Raka mulai sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Kadang ia berkata bahwa ia sedang ada pertemuan bisnis dengan klien. Kadang ia berdalih bahwa ia ingin menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun, semakin lama, alasan-alasan itu terdengar semakin tidak masuk akal. Anindya selalu berusaha berpikir positif. Ia tidak ingin langsung menuduh suaminya macam-macam tanpa bukti yang jelas. Namun, bagaimana mungkin seseorang yang hampir tidak pernah masuk kantor bisa mengaku sibuk dengan pekerjaan? Malam itu, Anindya duduk di ruang tamu, menunggu Raka pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, dan suaminya belum juga pulang. Ia sudah mencoba menelepon berkali-kali, tetapi ponselnya selalu dialihkan. Ketika akhirnya Raka pulang, ia masuk rumah dengan langkah sempoyongan. Bau alkohol menyeruak dari tubuhnya, membuat Anindya langsung tahu bahwa suaminya baru saja dari tempat hiburan malam. "Raka, kamu habis dari mana?" tanyanya dengan nada tenang, meskipun dalam hatinya bergemuruh. Raka menghempaskan tubuhnya ke sofa, tertawa kecil. "Santai saja, Anin. Aku cuma keluar sebentar sama teman-teman." "Sebentar?" Anindya mengangkat alis. "Kamu pergi sejak sore dan baru pulang hampir tengah malam. Aku sudah mencoba menelepon berkali-kali, tapi kamu tidak menjawab." Raka mendesah, lalu melirik istrinya dengan tatapan malas. "Ya ampun, Anin. Aku kan cuma mau menikmati hidup. Lagi pula, apa masalahnya kalau aku pulang malam? Kamu masih saja mengatur-atur aku seperti dulu." Anindya mengepalkan tangannya di bawah meja. Ini bukan pertama kalinya Raka bersikap seperti ini. "Kamu tahu, bukan ini yang kita sepakati saat menikah," ujar Anindya dengan suara datar. Raka tertawa sinis. "Sepakati? Anin, dengar, sekarang kita punya segalanya. Rumah besar, mobil mewah, uang berlimpah. Kenapa sih kamu masih saja sibuk mengatur hidupku? Aku cuma mau sedikit bersenang-senang. Itu saja." Anindya menghela napas panjang. Ia tahu, berdebat dengan suaminya yang sedang mabuk tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, ia memilih untuk diam. Namun, dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Di sisi lain, Bu Santi semakin sering meminta uang dan fasilitas lebih. Seolah-olah semua yang dimiliki Anindya adalah milik keluarganya juga. "Anin, ibu butuh uang tambahan untuk renovasi rumah," ujar Bu Santi suatu hari saat datang berkunjung. Anindya menatapnya dengan bingung. "Renovasi?
Bukannya rumah ibu baru saja direnovasi beberapa bulan yang lalu? Bu Santi melambaikan tangannya dengan sikap angkuh. Ah, itu hanya perbaikan kecil. Sekarang, ibu ingin merombak seluruh interiornya. Rumah sebesar itu harus terlihat lebih mewah, kan? Anindya menghela napas. Ibu, saya sudah memberikan rumah itu untuk ibu, dan saya rasa kondisinya sudah lebih dari cukup. Bu Santi mendelik. Anin, kamu ini bagaimana? Kamu kan menantu ibu. Masa membantu ibu sendiri saja tidak mau? Anindya mengeratkan genggamannya. Sejak awal pernikahannya, ia sudah berusaha bersikap baik kepada mertuanya. Ia sudah memberikan rumah mewah, mobil, bahkan uang bulanan untuk memastikan kehidupan mereka terjamin. Namun, tampaknya Bu Santi tidak pernah merasa cukup. Saya tidak keberatan membantu, Bu. Tapi kalau terus-menerus meminta tanpa alasan yang jelas, saya rasa itu tidak wajar. Bu Santi mendengus kesal. Kamu mulai berani melawan sekarang, ya? Anindya menatapnya tajam. Saya hanya berusaha bersikap adil, Bu. Bu Santi berdiri dengan wajah penuh amarah. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu tidak mau membantu, jangan salahkan ibu kalau Raka juga tidak berpihak padamu nanti. Setelah berkata begitu, Bu Santi pergi meninggalkan rumah dengan langkah kasar. Anindya duduk diam, merenungkan semuanya. Apakah ini harga yang harus ia bayar karena menikahi Raka? Hari demi hari berlalu, dan sikap Raka semakin jauh dari dirinya. Ia semakin jarang pulang, semakin sering keluar tanpa memberitahu. Anindya mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi ia masih mencoba bersabar. Namun, kesabarannya benar-benar diuji saat suatu hari, ia pergi ke salah satu restoran mewah di pusat kota untuk menghadiri pertemuan bisnis. Saat ia baru saja hendak masuk, matanya menangkap sosok yang sangat familiar, Raka. Suaminya sedang duduk di salah satu meja, tertawa-tawa dengan seorang wanita muda yang cantik. Anindya berhenti di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Wanita itu menyentuh lengan Raka dengan cara yang terlalu mesra untuk dianggap sebagai teman biasa. Anindya mengepalkan tangannya. Apakah ini alasan Raka sering pulang larut malam? Apakah ini alasan mengapa suaminya semakin berubah? Ia tidak langsung menghampiri mereka. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat umum. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah batas terakhirnya. Ia telah bersabar cukup lama. Ia telah memberikan segalanya untuk suaminya dan keluarganya. Tapi sekarang, mereka telah mengkhianatinya. Dan ia tidak akan tinggal diam. Anindya duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya dengan pikiran yang penuh. Raka masih belum pulang, padahal sudah lewat tengah malam. Ini bukan pertama kalinya. Tapi entah mengapa malam ini ia merasa lebih gelisah daripada biasanya. Ia mencoba mengabaikan kecurigaan yang sudah lama mengusik pikirannya. Namun, bayangan Raka bersama wanita lain di restoran beberapa waktu lalu masih jelas dalam ingatannya. Raka tidak pernah memberi penjelasan, malah semakin sering menghindarinya. Pikiran Anindya buyar saat suara mesin mobil terdengar di halaman. Dengan cepat, ia bangkit dan berjalan ke arah jendela kamar. Dari celah tirai, ia melihat Raka keluar dari mobil dengan langkah yang sedikit goyah. Anindya segera bergegas turun ke lantai bawah. Begitu ia membuka pintu, aroma alkohol langsung menyergap hidungnya. Raka, panggilnya pelan, menahan emosi yang sudah hampir meluap. Raka menoleh dengan mata yang sedikit merah. Hah? Kamu masih bangun? Aku menunggumu, jawabnya datar. Dari mana saja? Raka melepas jasnya dengan asal, lalu melemparkannya ke sofa. Biasa, keluar sama teman-teman. Anindya menekan perasaan tidak percaya dalam hatinya. Teman-teman yang mana?
Ya, teman-teman. Raka mulai kehilangan kesabaran. Kenapa sih kamu selalu bertanya seperti ini? Aku cuma keluar untuk bersenang-senang. Anindya menggeleng pelan. Kalau memang hanya bersenang-senang, kenapa ada parfum wanita di mobilmu? Raka terdiam sesaat. Sekilas, wajahnya tampak tegang, tapi kemudian ia tertawa. Oh, itu parfum teman kerja. Dia tadi nebeng mobilku. Anindya menggigit bibirnya. Alasan yang terdengar begitu mudah diucapkan. Tapi sejak kapan Raka punya teman kerja wanita yang cukup dekat untuk meninggalkan aroma parfumnya di mobil? Kamu yakin hanya teman kerja? Raka mendengus. Ya ampun, Anin. Kamu mulai seperti detektif saja sekarang. Anindya menarik napas panjang. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan Raka saat ini. Sudahlah, istirahat sana, ujarnya dengan suara dingin. Raka tidak menjawab dan langsung berjalan ke kamar. Anindya masih berdiri di tempatnya, mencoba meredam amarah yang mulai membara. Keesokan harinya, perasaan Anindya masih belum tenang. Ia mulai memperhatikan segala hal kecil tentang Raka yang sebelumnya ia abaikan. Ia melihat bahwa Raka kini lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Ia juga sering terlihat tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya, lalu buru-buru menghapusnya ketika sadar Anindya memperhatikannya. Puncaknya, suatu siang saat Raka sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Anindya menatap benda itu dengan perasaan berkecamuk. Ia bukan tipe istri yang suka memeriksa ponsel suaminya. Tapi kali ini ia tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu dan membuka layarnya. Tidak ada pola atau kata sandi, sesuatu yang cukup aneh mengingat kebiasaannya yang selalu berhati-hati. Ia membuka aplikasi pesan. Di sana, ia menemukan percakapan yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Sayang, tadi malam aku mimpiin kamu lagi. Kapan kita ketemu lagi? Aku kangen. Jangan lupa janji kita weekend ini ya. Aku udah siapin kejutan buat kamu memberikan ciuman. Anindya menelusuri percakapan itu lebih jauh. Ada banyak foto yang dikirimkan wanita itu. Wanita dengan rambut panjang, kulit putih, dan senyuman menggoda. Setiap pesan, setiap emoji yang dikirimkan, semuanya bagaikan pisau yang menusuk perasaannya. Ponsel itu hampir terjatuh dari tangannya saat suara pintu kamar mandi terbuka. Raka keluar dengan hanya mengenakan handuk, mengeringkan rambutnya dengan santai. Namun, ketika matanya menangkap Anindya yang sedang menggenggam ponselnya, wajahnya langsung berubah tegang. Anin, apa yang kamu lakukan? Anindya mengangkat wajahnya perlahan, menatap Raka dengan mata yang sudah basah. Siapa dia, Raka? Raka menegang. Apa maksudmu? Anindya mengangkat ponsel itu, menampilkan layar yang penuh dengan pesan-pesan mesra dari wanita asing itu. Kamu masih mau pura-pura tidak tahu? Wajah Raka pucat seketika. Tapi alih-alih merasa bersalah, ia justru mengulurkan tangan untuk merebut ponselnya. Anin, kasih ponsel itu. Anindya mundur selangkah. Jadi ini alasanmu sering pulang larut malam? Ini alasan kenapa kamu selalu menghindar? Aku memberimu segalanya. Raka, aku memberikan hidupku, cintaku, hartaku, dan ini yang kamu balas. Raka menggeram. Jangan drama, Anin. Aku hanya berteman dengannya. Teman. Anindya tertawa sinis. Teman macam apa yang mengirim pesan mesra seperti ini? Teman macam apa yang merindukanmu setiap malam? Raka tak bisa menjawab. Wajahnya masih terlihat tegang, tapi bukannya meminta maaf, ia justru berbalik menyerang. Kamu sendiri yang membuatku begini, Anin. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu,
dengan urusan bisnismu, dengan keluargamu. Aku merasa kesepian." Anindya menatapnya dengan penuh keterkejutan. "Jadi aku yang salah sekarang? Kamu tidak pernah ada untukku." Raka membentak. "Aku butuh perhatian, Anin. Aku butuh istri yang bisa memahami kebutuhanku, bukan hanya memberikan uang dan fasilitas." Air mata Anindya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku memberikan segalanya untukmu, Raka. Aku ingin membangun masa depan kita. Aku ingin melihatmu sukses. Tapi ternyata kamu lebih memilih menjadi parasit yang menghisap semua yang kuberikan tanpa pernah berusaha sendiri." Raka mengatupkan rahangnya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di tempatnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Anindya menyeka air matanya. Ia menguatkan dirinya sendiri. "Aku belum akan bertindak sekarang, Raka. Tapi ingat kata-kataku. Aku tidak akan diam selamanya." Setelah berkata begitu, ia meletakkan ponsel Raka di atas meja, lalu berbalik meninggalkan suaminya yang masih berdiri dalam diam. Dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Ia akan mengembalikan semua rasa sakit yang telah diberikan Raka padanya. Ia akan memastikan suaminya dan keluarganya merasakan penderitaan yang sama, bahkan lebih dari yang ia rasakan sekarang. Anindya duduk di ruang tamu, tubuhnya membeku. Napasnya tertahan, seolah paru-parunya berhenti bekerja. Di hadapannya, seorang wanita muda dengan pakaian ketat dan riasan menor duduk dengan santai di sofa. Bu Santi, mertuanya, berdiri di samping wanita itu dengan senyuman puas. "Anin, kenalkan, ini Dinda," katanya dengan nada riang, seolah-olah memperkenalkan seorang saudara jauh, bukan seorang wanita yang akan menghancurkan rumah tangga menantunya. Anindya menatap wanita itu tanpa ekspresi. Dinda tersenyum, seolah-olah ia tidak tahu atau pura-pura tidak peduli dengan situasi yang ada. "Dinda ini gadis baik, Anin. Dia sopan, rajin, dan tahu bagaimana cara menyenangkan suami," lanjut Bu Santi. Nadanya sengaja ditekan pada kata menyenangkan suami. Jantung Anindya berdetak semakin cepat. Ia mencengkeram tangannya erat-erat di pangkuan. "Maksud ibu?" tanyanya dengan suara yang terdengar lebih dingin dari yang ia maksudkan. Bu Santi tertawa kecil. "Maksud ibu, Dinda akan jadi istri kedua Raka." Seolah kalimat itu belum cukup menghantam Anindya, Bu Santi melanjutkan dengan enteng. "Ibu sudah mendiskusikan ini dengan Raka, dan dia setuju." Dunia Anindya terasa runtuh seketika. Matanya beralih ke Raka yang sejak tadi hanya berdiri di sudut ruangan dengan wajah canggung, seolah ingin menghindari tatapannya. "Raka." Suaranya bergetar. "Ini lelucon, kan?" Raka menelan ludah, lalu akhirnya berdeham dan berkata, "Anin, aku pikir ini keputusan terbaik." Anindya nyaris tertawa mendengar itu. "Keputusan terbaik?" ulangnya, nyaris berbisik. Bu Santi menyela dengan suara riang. "Iya, Anin, kamu harus mengerti. Kamu kan sibuk dengan bisnis dan pekerjaanmu. Kasihan Raka, dia butuh wanita yang bisa merawatnya dengan baik." Anindya merasa kepalanya berdenyut hebat. "Jadi menurut ibu, aku bukan istri yang baik?" Bu Santi mengibaskan tangan, seolah bosan dengan percakapan ini. "Kamu terlalu dominan, terlalu mandiri. Seorang istri seharusnya tunduk pada suaminya, bukan malah sibuk dengan dunianya sendiri." Anindya menggigit bibirnya. Tangannya gemetar di bawah meja. "Jadi sekarang, ibu membawa perempuan ini ke rumahku? Ke rumah yang aku beli? Ke rumah yang aku biayai? Untuk menjadi istri kedua suamiku?" Bu Santi mengangkat bahu dengan santai. "Ya, anggap saja sebagai pengorbanan. Demi kebahagiaan suamimu."
Anindya mengalihkan pandangannya ke Dinda. Wanita itu masih tersenyum, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Apa kamu tahu dia sudah menikah?" tanya Anindya, suaranya tajam. Dinda mengedipkan matanya yang dipenuhi maskara. "Tahu, tapi Bu Santi bilang, Mbak Anin pasti bisa berbagi. Lagi pula, suami yang sukses itu wajar punya lebih dari satu istri." Anindya mendesis pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam dadanya, sesuatu sedang meledak. Ia ingin berteriak, ingin melempar sesuatu, ingin mengusir mereka dari rumahnya saat itu juga. Tapi ia tahu, kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuatnya terlihat lemah di mata mereka. Jadi ia memilih diam. Ia menarik napas panjang, menahan rasa sakit yang merayapi hatinya. "Baik," katanya akhirnya. Suaranya tenang tapi penuh ketegasan. "Kalau begitu, silakan saja." Semua mata tertuju padanya. Raka tampak kaget, begitu pula Dinda. Bahkan Bu Santi sempat mengernyit, seolah tidak percaya bahwa Anindya merespon semudah itu. "Serius, Anin?" Raka bertanya hati-hati. Anindya menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Tentu, kalau memang itu keinginan kalian." Ia berdiri, merapikan rambutnya, lalu menatap mereka satu persatu. "Aku akan menyiapkan semuanya. Mulai dari tempat tinggal, keuangan, hingga masa depan kalian." Bu Santi tersenyum puas. "Nah, begitu dong, Anin. Kamu memang menantu yang pengertian." Anindya tersenyum kecil. Dalam hati, ia tertawa pahit. Mereka tidak tahu apa yang sedang ia rencanakan. Mereka pikir ia menyerah begitu saja. Tapi mereka salah besar. Mereka akan merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada yang mereka bayangkan. Anindya bangkit dari kursinya dan tersenyum kecil. Sebuah senyuman yang kosong. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan yang selama ini menjadi rumahnya. Tempat ia membangun kehidupan bersama Raka dengan sepenuh hati. Namun sekarang, rumah ini tidak lagi terasa seperti miliknya. Dinda berjalan melewatinya dengan angkuh, dengan wajah yang penuh kemenangan. Wanita itu kini bertindak seolah-olah ia adalah nyonya rumah, meskipun secara hukum dan kenyataannya, Anindya masih istri sah Raka. Raka, pria itu sudah tidak peduli lagi. Ia semakin terang-terangan bersama Dinda, bahkan di depan mata Anindya. Tak ada lagi rasa bersalah dalam sorot matanya. Jika dulu Raka masih mencoba untuk merahasiakan hubungannya dengan Dinda, kini ia dengan santainya menggandeng wanita itu, berbicara mesra di depan semua orang, seolah Anindya adalah sosok yang tak kasat mata. Suatu pagi, Anindya turun ke ruang makan dan menemukan pemandangan yang membuat perutnya terasa mual. Dinda sedang duduk di meja makan dengan piyama sutra yang sangat familiar bagi Anindya. Itu adalah hadiah yang pernah ia belikan untuk Raka. Dan Raka? Pria itu duduk di sebelahnya, tertawa dengan santai sambil menyuapi Dinda potongan buah. Di seberang meja, Bu Santi duduk dengan anggun. Matanya berbinar melihat kebersamaan putranya dengan wanita pilihannya. "Pagi, Anin," ucap Bu Santi. Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. Anindya menelan ludahnya, lalu mengangguk. Ia berjalan ke dapur untuk menuang segelas air, berusaha menenangkan gejolak dalam dadanya. Namun ia belum sempat meneguk airnya ketika ia mendengar suara Dinda yang sengaja dikeraskan. "Mas, nanti kita belanja ke butik yang kemarin, ya? Aku ingin tas yang kemarin aku lihat," ucap Dinda dengan manja, menempelkan tubuhnya ke lengan Raka. Anindya hampir tertawa mendengar itu. "Tas yang kemarin? Butik yang mana? Bukankah semua kartu kredit Raka adalah miliknya?" "Ah!" Anindya tersenyum kecil. Wanita ini bahkan tidak sadar bahwa semua yang ia pakai, semua yang ia miliki, berasal dari tangannya.
Iya, sayang. Kita belanja apapun yang kamu mau, jawab Raka. Matanya berbinar penuh ketertarikan pada Dinda. Anindya menghela napas panjang, lalu kembali ke meja makan dan duduk di tempatnya seperti biasa. Bu Santi langsung memasang wajah tidak senang. "Anin," katanya, nadanya datar namun syarat makna. "Kamu tidak sebaiknya makan di sini. Dinda sekarang yang mengurus rumah ini." Anindya menatap mertuanya, masih dengan ekspresi tenang. "Oh, begitu." Dinda tersenyum sinis. "Iya, Mbak. Aku kan sekarang yang menemani Mas Raka. Biar aku yang mengurus semuanya." Anindya memiringkan kepalanya sedikit, menatap wanita itu dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu yakin bisa mengurus semuanya?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut dari yang seharusnya. Dinda mengangkat dagunya. "Tentu." Anindya mengangguk. Ia meneguk airnya, lalu bangkit dari kursinya. "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian." Ia melangkah menuju pintu, namun sebelum pergi, ia berbalik dan menatap mereka satu persatu. "Semoga kalian bisa menikmati semua yang kalian miliki sekarang," katanya dengan nada ringan. Dinda tersenyum penuh kemenangan. Raka hanya menoleh sebentar, sementara Bu Santi mengibaskan tangannya seolah tidak peduli. Anindya keluar dari ruangan itu, tapi dalam hatinya, ia sedang menyusun sesuatu. Mereka menganggapnya lemah. Mereka pikir ia sudah menyerah. Mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan. Hari-hari berlalu, dan situasi semakin menyakitkan. Anindya sudah tidak dianggap lagi di rumahnya sendiri. Bu Santi mulai mengusirnya secara halus, tidak terang-terangan meminta Anindya pergi, tapi perlahan-lahan mengambil hak-haknya. Kamar utama yang dulu ia dan Raka tempati, kini dihuni oleh Dinda. Beberapa barang pribadi Anindya, seperti pakaian dan aksesoris, menghilang satu persatu. Pelayan di rumah pun mulai berubah sikap, mengikuti perlakuan Bu Santi. Mereka tak lagi menaruh hormat pada Anindya seperti dulu. Bahkan, beberapa dari mereka sudah terang-terangan berpihak pada Dinda. Namun Anindya tetap diam. Ia tidak melawan. Ia tidak mengeluh. Ia hanya mengamati. Dari luar, mungkin tampak seperti ia pasrah. Seperti ia menerima semuanya. Namun di dalam hatinya, badai sedang berkecamuk. Setiap malam, ia duduk di kamarnya yang sekarang lebih kecil, membuka laptopnya, dan mulai merancang sesuatu. Ia mengumpulkan data. Ia mencatat semua transaksi. Ia menyiapkan semua dokumen yang ia perlukan. Ia menyusun strategi. Sebab ketika saatnya tiba, ia tidak hanya akan meninggalkan mereka. Ia akan menghancurkan mereka. Suatu sore, ketika Anindya baru saja pulang dari kantornya, ia mendengar suara tawa riang dari ruang tengah. Dari balik pintu, ia melihat Bu Santi, Dinda, dan Raka sedang berbincang santai. "Mama, nanti Dinda juga minta mobil baru, ya? Masa aku pakai mobil lama, sih?" Rengek Dinda sambil memeluk lengan Bu Santi. Bu Santi tertawa. "Tenang saja, sayang. Semua akan ibu urus." Anindya berdiri diam, mendengarkan. Dinda ingin mobil baru? Dinda ingin semua fasilitas yang selama ini ia berikan untuk Raka dan keluarganya? Anindya tersenyum tipis. Ia melangkah masuk, membuat ketiganya terdiam. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada tenang. Dinda buru-buru menjauh dari Bu Santi dan memasang ekspresi polos. Bu Santi, di sisi lain, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Anin, mulai besok, Dinda yang akan mengatur keuangan rumah tangga." Anindya mengangkat alisnya. "Oh, begitu." "Iya." Raka akhirnya ikut bicara. "Aku pikir, sudah saatnya Dinda ikut mengatur semuanya.
Kamu kan sibuk. Anindya tersenyum. Senyum yang membuat ketiga orang itu sedikit tidak nyaman. Baiklah, katanya. Kalau begitu, besok aku akan menyerahkan semuanya. Mereka tidak tahu bahwa yang akan ia serahkan bukan hanya keuangan rumah tangga, tapi seluruh kehidupan mereka. Sebab besok, segalanya akan berubah, dan mereka tidak akan pernah melihatnya datang. Malam itu, Anindya duduk di depan laptopnya. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard. Wajahnya tanpa ekspresi. Matanya tajam menatap layar yang menampilkan beberapa file penting. Ia sudah menghubungi seorang pengacara ternama. Seseorang yang terkenal tidak hanya karena kepintarannya dalam menangani kasus perceraian tetapi juga karena ketajamannya dalam menghancurkan lawan-lawannya di pengadilan. Anindya tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus memastikan bahwa ketika ia menarik semua fasilitasnya, Raka dan keluarganya tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Ia mengklik sebuah folder yang berisi bukti perselingkuhan Raka. Foto-foto, rekaman CCTV, pesan-pesan di ponsel Raka yang sudah ia salin diam-diam. Ia juga memiliki bukti bagaimana Raka menggunakan uangnya untuk menghambur-hamburkan kekayaannya bersama Dinda. Kartu kredit yang digunakan di restoran mahal, butik mewah, hotel bintang 5, semuanya tercatat rapi dalam laporan transaksi. Dan yang paling penting, Anindya juga telah menghubungi beberapa rekan bisnisnya, memberitahu mereka untuk bersiap-siap. Ia akan menarik semua investasi yang pernah ia berikan untuk usaha Raka dan keluarganya. Semua rekening yang ia biarkan atas nama mereka akan ia bekukan. Semua aset yang ia berikan akan ia tarik kembali. Ia ingin melihat bagaimana mereka bertahan tanpa semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati dengan sombongnya. Pagi harinya, Anindya melangkah keluar dari kamarnya dengan wajah tenang seperti biasa. Di ruang makan, ia melihat Raka sedang tertawa bersama Dinda. Bu Santi duduk di sebelah mereka, menikmati sarapannya dengan puas. Anindya menarik kursi dan duduk di seberang mereka, membuat percakapan mereka terhenti. Raka menoleh dan menatapnya dengan malas. "Kamu kenapa duduk di sini?" tanyanya dengan nada tidak suka. Anindya menatapnya datar. "Kenapa? Aku masih tinggal di rumah ini, bukan?" Dinda menyeringai. "Tapi Mbak sudah tidak punya tempat di sini. Bukankah lebih baik kalau Mbak mulai mencari tempat tinggal baru?" Anindya tersenyum kecil. "Mungkin kau benar, Dinda." Ia meletakkan dokumen di meja, membuat ketiganya menatapnya dengan bingung. "Apa ini?" tanya Bu Santi dengan curiga. Anindya menatap mereka satu persatu sebelum menjawab dengan tenang. "Ini surat penarikan aset dan fasilitas yang selama ini kalian nikmati." Wajah Raka menegang. "Apa maksudmu?" Anindya menyilangkan tangannya. Ekspresinya penuh kepuasan. "Mulai hari ini, semua mobil, rumah, dan usaha yang selama ini aku berikan akan aku ambil kembali," katanya tanpa basa-basi. "Kartu kredit kalian sudah aku bekukan. Rekening yang selama ini kalian gunakan juga sudah aku tarik. Dan, oh, Raka." Ia menatap suaminya dengan senyum dingin. "Aku sudah menghubungi atasanku. Mulai hari ini, semua koneksi bisnis yang dulu aku berikan kepadamu akan diputus. Aku ingin tahu, bisakah kau bertahan tanpa semua fasilitas yang selama ini kau banggakan?" Ruangan itu langsung sunyi. Wajah Raka memucat. Sementara Bu Santi menatap Anindya dengan kemarahan yang membara. "Kamu tidak bisa melakukan ini," teriaknya. Anindya menatapnya tanpa ekspresi. "Oh, aku bisa. Dan aku sudah melakukannya." Dinda yang tadi tersenyum penuh kemenangan kini mulai gelisah. "Mas," panggilnya pelan. Tangannya mencengkeram lengan Raka. "Ini bercanda, kan?" Raka menatap Anindya dengan wajah marah.
Anin, jangan keterlaluan. Aku ini suamimu. Anindya tertawa kecil, tawa yang dingin dan tanpa emosi. Suami. Ia menatap Raka dengan tatapan yang menusuk. Kau pikir aku masih menganggapmu suami setelah semua yang kau lakukan? Raka mengepalkan tangannya, tapi ia tahu ia tidak bisa berkata apa-apa. Bu Santi masih tidak terima. Kami sudah merawatmu seperti keluarga sendiri, dan ini balasanmu. Anindya bangkit dari kursinya, menatap mertuanya dengan sinis. Keluarga. Ia tertawa dingin. Kalian hanya menganggapku sebagai sumber uang. Kalian tidak pernah peduli padaku, dan sekarang kalian akan merasakan bagaimana hidup tanpa apapun. Ia melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam kekacauan. Hari ini, semuanya berubah, dan ini baru permulaan kehancuran mereka. Anindya duduk di dalam mobilnya, menatap rumah megah yang selama ini dihuni oleh Raka dan keluarganya. Rumah itu, yang dulu menjadi saksi bagaimana ia mencoba membangun rumah tangga penuh cinta, kini hanya menjadi tempat yang dipenuhi pengkhianatan. Ia mengangkat ponselnya dan menghubungi seseorang. Sudah saatnya, katanya singkat sebelum menutup panggilan. Dalam hitungan menit, beberapa petugas dari pihak properti tiba di depan rumah itu. Mereka membawa dokumen yang sah, menandakan bahwa rumah tersebut bukan lagi milik Raka ataupun keluarganya. Di dalam rumah, Raka dan Bu Santi sedang menikmati sarapan di meja makan, masih belum sadar bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berubah drastis. Tiba-tiba, suara ketukan pintu keras menggema di seluruh rumah. Seorang pria berbadan tegap berdiri di ambang pintu ketika seorang pembantu rumah tangga membukakan pintu. Kami datang untuk melakukan pengosongan rumah. Mulai hari ini, rumah ini sudah bukan lagi milik penghuni yang sekarang, katanya tegas. Bu Santi, yang tengah menyuap makanan ke mulutnya, langsung menoleh dengan ekspresi bingung. Apa maksud kalian? Ini rumah anak saya. Petugas itu menyerahkan dokumen resmi kepadanya. Rumah ini sepenuhnya atas nama Ibu Anindya, dan sesuai permintaan pemilik, rumah ini harus dikosongkan hari ini juga. Raka yang baru saja turun dari lantai atas langsung mendekati ibunya, membaca dokumen yang dipegang Bu Santi. Saat ia menyadari isi dokumen itu, wajahnya langsung pucat. Apa-apaan ini? Bentaknya. Ini rumahku. Mana istriku? Aku harus bicara dengannya. Pintu rumah kembali terbuka, dan Anindya melangkah masuk dengan anggun. Ia mengenakan pakaian formal dengan aura penuh wibawa. Tatapan matanya tajam, tidak ada sedikit pun kelembutan yang tersisa untuk mereka. Aku di sini, ucapnya santai. Ada masalah? Bu Santi langsung berdiri dan menghampiri Anindya dengan tatapan penuh kemarahan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini rumah anakku. Anindya menatapnya dengan ekspresi dingin. Oh, aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Semua dokumen ini sah secara hukum. Mulai hari ini, kalian bukan lagi penghuni rumah ini. Kalian bisa keluar dengan baik-baik atau aku akan memanggil petugas keamanan untuk menyeret kalian keluar. Raka mencengkeram lengannya, ekspresi frustasi di wajahnya. Anin, sayang, jangan begini. Aku suamimu. Kita bisa bicarakan ini. Anindya tersenyum sinis, menarik lengannya dari genggaman Raka. Suami. Ia tertawa pelan. Aku tidak punya suami yang pengkhianat, yang hidup dari hartaku tapi malah membawa perempuan lain ke dalam rumah yang kuberikan. Dinda, yang baru saja keluar dari kamar dengan pakaian tidur mewah yang dibelikan dari uang Anindya, menatap mereka dengan kebingungan. Mas, ada apa? Anindya menoleh ke arah Dinda, lalu melempar senyum penuh ejekan. Nikmatilah, Dinda.
Mulai hari ini, kau tidak akan bisa hidup nyaman lagi di rumah yang bukan milikmu. Dinda menegang, baru menyadari apa yang sedang terjadi. Tunggu, ini rumah Mas Raka, kan? Anindya mendekat, menatapnya dengan tajam. Kau benar-benar bodoh jika berpikir rumah ini milik Raka. Dinda menelan ludah, tiba-tiba merasa seluruh dunianya runtuh. Ia tidak pernah mengira bahwa semua yang Raka miliki sebenarnya berasal dari Anindya. Bu Santi masih belum bisa menerima kenyataan ini. Kami ini keluargamu. Kamu tega mengusir ibu mertuamu sendiri. Anindya melipat tangannya di dada. Keluarga? Kalian tidak pernah memperlakukanku seperti keluarga. Kalian hanya memanfaatkan aku. Dan sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Beberapa petugas mulai bergerak masuk, membawa koper dan barang-barang yang sudah dikemas dari kamar utama. Raka berusaha menahan mereka. Tunggu, ini semua salah paham. Anin, kita bisa bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Anindya menatapnya tanpa emosi. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi bagiku. Dinda mulai panik. Tapi Mas Raka bilang dia punya usaha. Dia kaya. Anindya tersenyum dingin. Oh, benar. Dia memang punya usaha. Tapi, sayangnya, semua investasi di usaha itu berasal dariku. Dan aku sudah menarik semuanya. Raka menoleh cepat. Apa? Anindya mengambil ponselnya dan menunjukkan sebuah email konfirmasi dari bank. Semua rekening atas namamu yang selama ini berisi uang dariku, sudah dibekukan. Selamat menikmati hidup tanpa fasilitas mewah. Raka hampir kehilangan keseimbangan. Semua yang ia miliki, semua kenyamanan yang selama ini ia nikmati, hilang dalam sekejap. Bu Santi masih berusaha keras mencari cara agar mereka bisa menyelamatkan diri. Anindya, tolong, kita bisa bicara baik-baik, kan? Kini suaranya berubah menjadi lebih lembut, mencoba memohon. Anindya menatapnya tajam. Bicara baik-baik? Di mana rasa hormat kalian saat aku dihina? Saat aku dikhianati? Ia menggeleng. Sudah terlambat, Bu Santi. Kalian harus pergi. Salah satu petugas keamanan mendekat. Bu Anindya, kami bisa mengawal mereka keluar jika diperlukan. Anindya menoleh ke arah mereka. Lakukan. Raka masih berusaha memprotes. Tapi para petugas segera menggiringnya keluar bersama Bu Santi dan Dinda. Di luar, beberapa tetangga mulai berkerumun, menyaksikan drama yang tidak mereka duga. Bu Santi yang selama ini dikenal sebagai wanita angkuh, kini berdiri di pinggir jalan dengan wajah pucat dan panik. Dinda, yang selama ini merasa menang, kini hanya bisa menangis ketakutan. Raka, pria yang dulu begitu percaya diri dengan kemewahan yang ia pamerkan, kini kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Anindya keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, menatap mereka dari tangga depan dengan ekspresi puas. Ia mengambil segepok uang dari dalam tasnya, lalu melemparkannya ke kaki mereka. Itu uang receh untuk kalian. Gunakan untuk menyewa kamar semalam di losmen murahan. Lalu tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan mereka yang kini benar-benar jatuh ke dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Raka terduduk di pinggir jalan dengan wajah kusut. Tubuhnya masih bergetar setelah diusir secara memalukan dari rumah yang selama ini ia tinggali. Ia masih tak percaya bahwa semua kenyamanannya lenyap begitu saja. Di sampingnya, Dinda merajuk dengan wajah kesal, lengan terlipat di dada. "Mas, kita mau tinggal di mana sekarang?" Raka mendesah, menekan pelipisnya yang terasa nyeri. "Aku sedang berpikir, Dinda. Jangan banyak tanya."
Dinda mendengus kesal. Berpikir apa? Kita sudah diusir dari rumah mewah. Mas, aku nggak mau tinggal di tempat kumuh. Bu Santi, yang duduk di trotoar dengan wajah merah padam, langsung menyambar. Semua ini salahmu, Raka. Kalau kau tidak menuruti nafsumu dan tetap setia pada Anindya, kita tidak akan jadi gelandangan seperti ini. Raka menoleh tajam ke ibunya. Jangan salahkan aku, Bu. Bukannya ibu yang bawa Dinda ke rumah? Bukannya ibu yang merestui hubungan ini? Jangan menyalahkanku. Bu Santi memukul paha Raka dengan keras. Kau yang seharusnya lebih cerdas. Kau pikir aku benar-benar ingin Dinda di rumah itu? Aku hanya ingin memastikan posisimu lebih kuat. Aku kira Anindya akan tetap diam dan menerima semuanya. Tapi kau malah membuat semuanya hancur. Dinda mencibir. Hah, jadi kalian pikir aku bisa dikorbankan begitu saja? Kalau tahu begini, aku nggak akan mau ikut campur. Raka menggeram. Sudah cukup. Ia mengusap wajahnya yang berkeringat. Kepalanya terasa ingin pecah karena emosi yang bercampur aduk. Ia tidak bisa berpikir jernih. Ia terbiasa hidup dengan fasilitas mewah dari Anindya. Ia tidak tahu bagaimana rasanya tidak punya rumah, tidak punya uang, dan tidak tahu harus kemana. Dinda melipat tangannya. Mas, aku lapar. Raka menoleh tajam. Mau aku apa? Aku juga lapar. Dinda merengut. Ya makanya pikirin, dong. Mas punya duit, kan? Raka merogoh sakunya dan hanya menemukan beberapa lembar uang pecahan kecil. Semua rekeningnya sudah diblokir oleh Anindya. Bahkan kartu kredit yang biasa ia gunakan sudah tidak berfungsi lagi. Dinda menatap uang itu dengan tatapan jijik. Ya Tuhan, segini doang? Biasanya aku belanja sekali langsung jutaan. Sekarang cuma segini. Bu Santi menghela napas panjang. Ya Allah, ini benar-benar mimpi buruk. Raka menggertakkan giginya. Ia harus melakukan sesuatu. Mereka akhirnya menemukan warung makan kecil di pinggir jalan. Uang yang tersisa cukup untuk membeli beberapa bungkus nasi sederhana. Dinda menatap makanannya dengan jijik. Aku nggak bisa makan ini, katanya dengan nada manja. Raka menatapnya tajam. Kalau nggak mau makan, ya udah, nggak usah ribut. Dinda menatap Raka dengan penuh amarah. Mas ini kenapa, sih? Dulu mas yang manis banget sama aku, selalu manjain aku. Sekarang tiba-tiba jadi galak. Mas Raka berubah. Raka tertawa sinis. Aku berubah? Oh, tentu saja aku berubah. Aku kehilangan segalanya dalam satu malam. Kau pikir aku bisa tetap santai? Dinda mencibir. Ya itu salah mas sendiri. Kalau mas lebih pintar dan gak ketahuan selingkuh, kita gak bakal ada di sini. Bu Santi menggelengkan kepala. Astagfirullah, kenapa aku bisa punya anak seperti ini? Raka membanting tangannya ke meja warung. Cukup. Orang-orang di sekitar mereka mulai melirik. Tapi Raka tidak peduli. Ia terlalu marah, terlalu frustasi. Dinda mengangkat alisnya, menyeringai sinis. Oh, jadi sekarang marah? Mas, dengar ya. Aku pacaran sama mas karena mas kaya. Kalau mas udah miskin, buat apa aku sama mas? Raka menatap Dinda dengan kaget. Apa maksudmu? Dinda mendecak. Maksudku, aku nggak mau susah, mas. Kalau mas nggak bisa balikin harta mas, aku bakal cari yang lain. Wajah Raka menegang. Jangan bercanda, Dinda. Dinda menyilangkan kakinya dengan santai. Siapa yang bercanda? Aku ini bukan cewek sembarangan. Aku terbiasa hidup enak. Aku nggak bakal betah hidup susah.
Raka mengepalkan tangannya. Jadi, kau hanya memanfaatkan aku. Dinda tertawa kecil. Lah, Mas pikir selama ini aku beneran cinta sama Mas? Aku tertarik karena Mas punya uang. Sekarang Mas nggak punya apa-apa lagi. Buat apa aku bertahan? Bu Santi terdiam, baru menyadari betapa bodohnya mereka selama ini. Dinda berdiri, merapikan rambutnya. Aku masih punya beberapa kenalan pria kaya. Aku yakin mereka lebih bisa memberi aku kehidupan nyaman dibanding Mas. Raka bangkit dari duduknya, meraih lengan Dinda. Jangan pergi. Dinda menepis tangannya dengan kasar. Lepasin. Aku nggak mau hidup melarat sama kamu, Raka. Dengan angkuh, Dinda berjalan pergi meninggalkan mereka. Bu Santi hanya bisa menatap punggung Dinda yang menjauh. Dasar perempuan murahan, gumamnya dengan suara penuh kebencian. Raka terduduk kembali, menatap kosong ke lantai warung makan. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, Raka dan Bu Santi akhirnya menginap di sebuah penginapan murah. Tempatnya kumuh, bau, dan sangat jauh dari kenyamanan yang biasa mereka nikmati. Bu Santi mendesah berat, menatap langit-langit kamar. Raka, kita harus melakukan sesuatu. Aku nggak bisa hidup seperti ini. Raka mengangguk lemah. Aku akan cari cara, Bu. Aku akan cari pekerjaan. Bu Santi mendengus. Kau pikir kau bisa dapat pekerjaan dengan mudah? Kau tidak punya pengalaman kerja. Selama ini kau hanya mengandalkan uang Anindya. Raka terdiam. Ibunya benar. Ia tidak pernah benar-benar bekerja keras. Selama ini, hidupnya hanya bergantung pada harta istrinya. Bu Santi duduk tegak, menatap Raka dengan tatapan serius. Dengar, kita harus mencari cara untuk kembali ke kehidupan kita yang dulu. Raka menatap ibunya ragu. Maksud ibu? Bu Santi menyipitkan matanya. Kita harus membuat Anindya menyesal. Kita harus cari cara agar dia mau menerima kita kembali. Raka menggeleng dengan frustrasi. Bu, Anindya sudah selesai dengan kita. Dia tidak akan kembali. Bu Santi tersenyum licik. Kita lihat saja nanti. Dalam hati, Raka merasa ketakutan. Ia tahu Anindya bukan wanita yang mudah dipermainkan. Tapi kini, ia tidak punya pilihan lain. Jika ia ingin kembali hidup enak, ia harus melakukan sesuatu. Namun, yang tidak ia sadari, Anindya sudah mengantisipasi semuanya. Dan ia sudah bersiap menghadapi apapun yang akan dilakukan Raka dan ibunya. Hidup di sebuah kontrakan sempit dengan dinding yang mulai berjamur dan atap bocor setiap hujan turun. Raka duduk termenung di atas kasur tipis yang sudah lusuh. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kehidupannya kini terjun bebas ke dalam kemiskinan. Bu Santi duduk di sudut ruangan dengan wajah kusut. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan kekesalan yang terus menggerogoti pikirannya. Setiap hari, hidup mereka terasa seperti neraka. Raka, kita nggak bisa terus begini. Aku nggak tahan lagi hidup di tempat busuk seperti ini. Suara Bu Santi terdengar penuh emosi. Raka mendesah berat. Lalu, mau bagaimana, Bu? Kita nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Bu Santi membuang napas kasar. Kau pikir aku nggak tahu itu? Kau itu laki-laki. Raka, kau harus cari cara buat bangkit lagi. Raka mengusap wajahnya, mencoba menahan amarahnya. Ia sudah mencari pekerjaan, tapi setiap tempat yang ia datangi selalu menolaknya. Nama Anindya terlalu besar, dan semua orang tahu tentang skandalnya. Tidak ada satupun yang mau menerima seseorang yang dikenal sebagai suami tak tahu diri yang mengandalkan istrinya untuk hidup mewah. Sementara itu, sanak saudara mereka pun mulai menjauh. Dulu,
Ketika mereka masih hidup dalam kemewahan, semua orang mendekati mereka, ingin mendapatkan sedikit bagian dari harta yang mereka kira milik Raka. Tapi sekarang, setelah semua orang tahu bahwa harta itu milik Anindya, tidak ada satupun yang mau membantu mereka. Bahkan keluarga jauh yang dulu sering datang meminta bantuan pun kini pura-pura tidak mengenal mereka. Penderitaan mereka semakin menjadi-jadi ketika Raka mulai kesulitan membayar sewa kontrakan. Uang simpanan yang tersisa sudah hampir habis. "Kita nggak bisa terus di sini kalau nggak bisa bayar," kata pemilik kontrakan dengan nada tegas. Bu Santi berusaha membujuk. "Pak, tolong kasih kami waktu sedikit lagi. Kami pasti akan bayar." Pemilik kontrakan menggeleng. "Saya sudah beri kalian waktu. Tapi kalau kalian tetap nggak bisa bayar, kalian harus pergi." Bu Santi menatap Raka dengan tatapan penuh tekanan. "Kau dengar itu, Raka? Kita bisa jadi gelandangan kalau kau nggak segera cari uang." Raka mengepalkan tangannya. "Aku sudah coba cari kerja, Bu, tapi nggak ada yang mau menerima aku." Bu Santi berdecak kesal. "Kau laki-laki, harusnya kau bisa lebih cerdas. Kau nggak boleh menyerah." Raka meremas rambutnya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Dalam keputusasaannya, Raka mulai mencoba mencari pinjaman dari beberapa orang yang dulu ia kenal. Tapi tidak ada satupun yang mau meminjaminya uang. "Maaf, Raka. Aku juga sedang banyak kebutuhan," kata salah satu teman lamanya sambil menghindari tatapan Raka. Yang lain bahkan tidak mau menjawab teleponnya. Raka semakin frustrasi. Ia tidak pernah membayangkan akan berada di titik serendah ini. Di saat yang sama, Bu Santi juga mengalami hal yang sama. Dulu, ia bisa dengan mudah bergaul dengan ibu-ibu sosialita, menghabiskan waktu di salon mahal, dan menghadiri arisan dengan penuh kebanggaan. Tapi kini, ia tidak lagi diundang kemana-mana. Bahkan, salah satu temannya yang dulu sering datang meminta pinjaman darinya kini terang-terangan menghinanya. "Bu Santi? Astaga, saya hampir nggak mengenali Anda. Kemana semua perhiasan dan baju-baju mahal itu?" Tawa sinis salah seorang ibu-ibu yang dulu sering ia temui di arisan terdengar begitu menyakitkan. Bu Santi hanya bisa menggertakkan giginya dan pergi dengan penuh rasa malu. Malam itu, Bu Santi kembali ke kontrakan dengan wajah muram. Ia melempar tasnya ke kasur dan duduk dengan kasar. "Raka, kita harus cari cara buat balikin hidup kita," katanya penuh emosi. Raka mengangkat wajahnya. "Bagaimana caranya, Bu?" Bu Santi menyipitkan matanya. "Kita harus cari cara agar Anindya mau menerima kita kembali." Raka terdiam. Dalam hatinya, ia tahu itu mustahil. Anindya sudah berubah. Ia bukan lagi wanita yang bisa dimanipulasi seperti dulu. Tapi Bu Santi tidak peduli. "Kalau kau nggak mau cari jalan keluar, aku sendiri yang akan bertindak." Raka hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu apa yang direncanakan ibunya, tapi ia yakin apapun itu tidak akan berjalan dengan baik. Namun, yang tidak mereka sadari, Anindya sudah memperhitungkan segalanya. Ia tahu cepat atau lambat, Raka dan ibunya akan mencoba sesuatu, dan ia sudah siap untuk menghadapi mereka. Raka berjalan dengan kepala tertunduk di antara keramaian. Tubuhnya tampak lebih kurus, rambutnya tidak lagi rapi seperti dulu, dan bajunya lusuh. Tatapan orang-orang yang melihatnya penuh dengan cibiran dan ejekan. "Hei, bukankah itu Raka? Mantan suami Anindya?" bisik seseorang. "Ya, yang dulu hidup mewah karena istrinya, kan? Lihat sekarang, seperti gelandangan," sahut yang lain dengan tawa meremehkan. Raka berusaha menahan amarah dan rasa malu yang membakar dadanya. Dulu, ia dipuja sebagai pria tampan yang beruntung mendapatkan Anindya.
Ia menikmati status sebagai suami dari wanita kaya, disanjung, dihormati, dan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin dekat dengannya. Tapi sekarang, ia menjadi bahan tertawaan. Tak ada lagi yang peduli padanya. Bahkan teman-teman yang dulu sering datang meminta traktiran kini menghindarinya. Semua orang tahu bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Dengan penuh keraguan, Raka akhirnya memutuskan untuk menemui Anindya. Ia berdiri di depan kantor mewah wanita itu, merasa sangat kecil. Dulunya, ia bisa keluar masuk kantor ini dengan bebas, menikmati fasilitas yang Anindya berikan tanpa perlu bersusah payah. Tapi kini, bahkan satpam pun menatapnya dengan sinis. "Mas Raka." Satpam itu menatapnya dengan curiga. "Iya, aku ingin bertemu Anindya," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Satpam itu terkekeh kecil. "Bu, Anindya sudah bilang, dia tidak ingin bertemu dengan Anda lagi." "Aku mohon, tolong, aku hanya ingin bicara sebentar," pinta Raka, suaranya penuh keputusasaan. Satpam itu menatapnya sebentar sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Tunggu di sini." Raka menunggu dengan gelisah. Tangannya mengepal, hatinya berdebar kencang. Ia berharap Anindya masih punya sedikit belas kasihan untuknya. Beberapa menit kemudian, sekretaris Anindya datang menghampirinya. "Bu, Anindya tidak ingin bertemu dengan Anda. Dia tidak punya urusan lagi dengan Anda," kata wanita itu dengan nada profesional, tapi tajam. Raka menelan ludah. "Tolong, aku hanya butuh 5 menit saja." Sekretaris itu menatapnya dengan sinis. "Anda tidak mengerti, ya? Bu, Anindya sudah menutup semua urusan dengan Anda. Hidup Anda bukan urusannya lagi." Raka terdiam. Ada rasa sakit yang menusuk dadanya. Ia ingin marah, ingin berteriak. Tapi ia tahu semua ini salahnya sendiri. Namun, Raka tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, ia kembali mencoba menemui Anindya di sebuah acara bisnis. Dengan penuh harapan, ia melihat Anindya berdiri anggun di tengah ruangan, dikelilingi oleh para pengusaha dan orang-orang penting. Wanita itu tampak lebih kuat, lebih berwibawa, dan lebih bersinar daripada sebelumnya. Raka berjalan mendekatinya, tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Anindya menatapnya dengan dingin. "Jangan buang waktuku, Raka." Raka menelan ludah. "Anin, aku hanya ingin bicara sebentar." Anindya mengangkat alisnya. "Bicara soal apa? Permintaan maaf? Permintaan kedua kesempatan?" Raka tidak bisa menjawab. Itu memang yang ingin ia katakan. Anindya tersenyum sinis. "Dulu, aku memberimu segalanya, Raka. Aku mencintaimu dengan tulus. Tapi apa yang kau lakukan? Kau mengkhianati aku. Kau menghabiskan hartaku, mempermalukan aku, dan bahkan membiarkan ibumu membawa wanita lain ke rumah kita." Raka menundukkan kepalanya. "Dan sekarang, setelah kau kehilangan segalanya, kau datang memohon padaku?" lanjut Anindya dengan nada penuh kekecewaan. Raka mencoba menggenggam tangannya, tapi Anindya segera menarik diri. "Maaf, Raka. Aku bukan wanita bodoh yang akan terjebak dalam kesalahan yang sama 2 kali, katanya dengan dingin. Lalu, tanpa menoleh lagi, Anindya berjalan pergi, meninggalkan Raka yang berdiri kaku di tengah keramaian, merasa lebih hancur dari sebelumnya. Setelah kejadian itu, Raka semakin tenggelam dalam keterpurukan. Ia mulai menyadari bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa Anindya. Hidupnya benar-benar jatuh ke dasar jurang. Dan di suatu malam yang dingin, ia duduk di depan kontrakan sempitnya, menatap ke kejauhan dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa menyesal. Tapi sayangnya,
Penyesalan itu datang terlambat. Anindya melangkah dengan penuh percaya diri di kantor pusat perusahaannya, mengenakan gaun formal berwarna biru tua yang elegan. Setiap orang yang melihatnya langsung menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat. Ia kini bukan lagi wanita yang dulu hanya berperan sebagai istri setia yang dipermainkan oleh suaminya dan keluarganya. Hari-harinya kini penuh dengan kesibukan, rapat dengan para investor, pengembangan bisnis baru, serta pertemuan-pertemuan penting yang membuatnya semakin kuat dan berpengaruh. Tidak ada lagi waktu untuk menyesali masa lalu atau memikirkan orang-orang yang telah menyakitinya. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu hal yang mulai berubah dalam hidupnya. Anindya mulai membuka hatinya kembali. Suatu sore, saat sedang menikmati secangkir kopi di sebuah restoran mewah setelah rapat panjang, seorang pria menghampirinya. "Permisi, boleh saya duduk di sini?" Suara seorang pria mengalihkan perhatiannya dari layar ponselnya. Anindya mengangkat wajahnya dan melihat seorang pria dengan jas abu-abu yang rapi, senyum hangat, dan tatapan yang teduh. Ia sedikit ragu, tapi kemudian mengangguk. "Silakan." Pria itu duduk dengan santai. "Saya Adrian. Kita pernah bertemu di salah satu acara amal beberapa bulan lalu." Anindya berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oh ya, saya ingat. Anda CEO dari perusahaan teknologi besar itu, bukan?" Adrian tersenyum. "Benar. Dan saya ingat Anda sebagai wanita luar biasa yang memukau semua orang malam itu." Anindya mengangkat alisnya, sedikit tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." "Merendah sekali." Adrian tertawa pelan. "Tapi saya serius. Saya mengikuti perjalanan bisnis Anda selama ini. Anda sangat menginspirasi." Anindya merasa tersanjung, tapi ia tetap menjaga sikapnya. "Terima kasih." Mereka berbincang lama, membahas berbagai hal mulai dari bisnis, investasi, hingga kehidupan pribadi. Tidak seperti Raka yang dulu hanya bisa mengandalkan statusnya sebagai suami seorang wanita kaya, Adrian adalah pria mandiri yang telah membangun bisnisnya dari nol. Ia cerdas, rendah hati, dan tidak ada sedikit pun kesan pria yang hanya mengejar harta. Dan tanpa disadari, Anindya mulai merasa nyaman. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Adrian sering mengajak Anindya makan malam setelah rapat panjang, membawanya ke tempat-tempat eksklusif tanpa terkesan pamer. Pria itu selalu mendengarkan, selalu memberi dukungan, dan tidak pernah memaksa. Anindya merasa dihargai. Ia ingat bagaimana dulu, Raka hanya memperlakukannya sebagai mesin uang, seorang istri yang tugasnya hanya memberi tanpa pernah mendapatkan apapun kembali. Tapi Adrian berbeda. Pria itu memperlakukannya sebagai seorang wanita yang dihormati, bukan sekadar aset atau keuntungan semata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah sekian lama, Anindya merasa benar-benar bahagia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, masa lalunya mencoba kembali menghantuinya. Suatu hari, saat ia keluar dari kantornya, ia melihat seseorang berdiri di dekat mobilnya. Sosok itu tampak lusuh, matanya sayu, wajahnya penuh kelelahan. "Raka." Anindya tidak terkejut. Ia sudah menduga bahwa suatu hari pria itu akan kembali, mencoba meminta belas kasihan setelah kehidupannya hancur. Tanpa menunjukkan ekspresi apapun, ia berjalan menuju mobilnya. "Anin." Suara Raka lirih, penuh dengan kepasrahan. Anindya tetap melangkah tanpa henti, tapi Raka segera berlutut di hadapannya. "Aku mohon, aku hanya ingin bicara," katanya dengan suara gemetar. Anindya menatapnya dingin. "Untuk apa?" Raka menundukkan kepalanya. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku kehilangan segalanya.
Anin, Dinda meninggalkanku. Ibu tidak punya tempat tinggal. Aku bahkan kesulitan mencari pekerjaan. Aku sadar. Aku butuh kamu. Anindya terkekeh sinis. Kamu butuh aku. Raka mengangguk dengan penuh harap. Iya, Anin. Aku sadar sekarang. Aku menyesal. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Anindya menatapnya tajam. Dulu? Saat aku memberimu segalanya dan kamu mengkhianati aku. Raka terdiam. Aku bukan wanita bodoh. Raka, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lanjutnya dengan suara tegas. Tolong, Anin. Aku benar-benar menyesal. Anindya menghela napas. Ia tidak marah. Ia tidak merasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah ketidakpedulian. Aku sudah memaafkanmu, Raka, katanya akhirnya. Raka mengangkat wajahnya dengan penuh harapan. Jadi, kita bisa. Tapi aku tidak akan pernah menerimamu kembali, potong Anindya dengan nada dingin. Raka terdiam, wajahnya pucat. Mulai sekarang, jalan kita berbeda. Aku sudah bahagia dengan hidupku, dan kamu tidak ada dalam bagian itu lagi. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Anindya masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Di kaca spion, ia bisa melihat Raka masih berlutut di aspal, menatap kepergiannya dengan tatapan kosong. Tapi Anindya tidak peduli. Ia sudah melangkah maju, meninggalkan semua kenangan buruk di belakang. Dan kali ini, ia tidak akan pernah menoleh kembali. Suatu siang yang cerah, Anindya melangkah dengan anggun memasuki sebuah restoran bintang 5 di pusat kota. Restoran itu adalah salah satu bisnisnya yang sedang berkembang pesat. Dengan mengenakan gaun elegan berwarna merah marun, rambutnya disanggul rapi, serta sepasang sepatu hak tinggi yang semakin mempertegas kewibawaannya, ia tampak seperti seorang ratu. Para staf restoran yang mengenalnya langsung menyambut dengan penuh hormat, mengantarnya ke meja VIP yang telah disiapkan khusus untuknya. Duduk di kursinya, ia menikmati pemandangan kota dari jendela kaca besar, sementara seorang pelayan datang menyajikan segelas wine terbaik. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sekelompok orang memasuki restoran dengan ragu-ragu. Pakaiannya lusuh, wajah mereka penuh kelelahan dan keputusasaan. Beberapa pelayan terlihat kebingungan, seolah tidak ingin mengusir tamu tetapi juga tidak yakin apakah orang-orang ini layak duduk di restoran mewah seperti ini. Anindya mengenali mereka seketika. Raka, Bu Santi, dan beberapa anggota keluarga mereka yang dulu selalu bersikap sombong dan merendahkannya. Tubuh Raka jauh lebih kurus daripada terakhir kali Anindya melihatnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tampak lebih tua, dan pakaiannya terlihat usang. Sementara Bu Santi, yang dulu selalu berdandan mewah dengan perhiasan mencolok, kini mengenakan baju sederhana yang sudah pudar warnanya. Anindya tidak terkejut. Setelah menarik semua asetnya, kehidupan mereka memang berubah drastis. Tidak ada lagi rumah megah, tidak ada lagi mobil mahal, dan tidak ada lagi gaya hidup mewah yang dulu mereka banggakan. Raka dan keluarganya tampaknya mencoba bertahan dengan pekerjaan serabutan, tetapi jelas itu tidak cukup. Wajah mereka menunjukkan penderitaan yang nyata. Ketika mata mereka bertemu dengan Anindya, mereka tampak terkejut dan segera menunduk, seolah ingin bersembunyi dari kenyataan. Namun, Anindya tidak melewatkan kesempatan ini. Dengan senyum penuh kemenangan, ia bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati mereka. Wah, lihat siapa yang datang ke restoranku, katanya dengan nada santai namun tajam. Raka dan Bu Santi terdiam, tidak mampu berkata-kata. Anindya melipat tangannya, menatap mereka dari atas ke bawah. Bukankah dulu kalian bilang aku hanyalah perempuan bodoh yang tak pantas berada di keluarga kalian?
Sekarang lihat siapa yang duduk di atas dan siapa yang menjadi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada mengejek. Sampah jalanan. Wajah Bu Santi memerah, tapi bukan karena marah. Itu adalah rasa malu yang luar biasa. Anindya. Raka akhirnya membuka suara. Suaranya serak dan hampir tidak terdengar. Kami hanya ingin makan. Kami tidak tahu ini restoran milikmu. Anindya terkekeh. Oh, jadi sekarang kalian bahkan tidak punya cukup uang untuk makan di tempat lain? Tidak ada yang menjawab. Melihat itu, Anindya mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, lalu menjatuhkannya ke lantai di depan mereka. Ambil uang itu. Beli makanan di tempat yang sesuai dengan keadaan kalian sekarang, katanya dengan dingin. Bu Santi menunduk. Wajahnya penuh kepahitan. Dulu, ia yang paling sering menghina Anindya dan menganggapnya tidak berharga. Sekarang, ia bahkan tidak berani menatap menantu yang dulu ia remehkan. Raka memandang uang itu, tapi tidak bergerak untuk mengambilnya. Aku tidak butuh uangmu, Anin, katanya lirih. Anindya mengangkat alisnya. Benarkah? Aku kira kamu suka hidup enak tanpa usaha. Bukankah itu yang selalu kamu lakukan dulu? Raka mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu tidak ada gunanya membantah. Anindya benar. Selama ini, ia memang hanya bergantung pada harta istrinya. Dengan senyum sinis, Anindya membungkuk sedikit dan berbisik di telinga Raka. Rasakan apa yang dulu kamu lakukan padaku. Dulu kamu mengkhianati dan membuangku begitu saja setelah aku memberimu segalanya. Sekarang, kamu jatuh ke dasar jurang dan tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanmu. Mata Raka memerah, dan ia hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu menjawab. Anindya kemudian berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. Kalian dulu menghina dan merendahkanku, menganggap aku tidak berharga. Sekarang lihatlah kalian, hidup seperti pengemis, tidak punya apa-apa. Sementara aku lebih sukses, lebih bahagia, dan yang paling penting, lebih kuat. Ia berbalik, melangkah kembali ke mejanya dengan penuh percaya diri. Di belakangnya, Raka dan keluarganya hanya bisa berdiri kaku, merasakan rasa malu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan untuk pertama kalinya, Anindya benar-benar merasa puas. Ia tidak hanya membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit, tetapi ia juga memastikan bahwa orang-orang yang pernah menyakitinya tidak akan pernah bisa melupakan kesalahan mereka. Dan itu, baginya, adalah kemenangan yang paling manis. Raka terduduk di tepi jalan, tatapan kosong menatap kendaraan yang lalu lalang. Wajahnya yang dulu tampan dan bersinar kini tampak kusam, dipenuhi kelelahan dan keputusasaan. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan, dan di matanya hanya ada kehancuran. Bu Santi duduk di sampingnya. Tangannya kasar akibat pekerjaan berat yang harus ia lakukan demi sesuap nasi. Dulu, tangannya selalu dipenuhi perhiasan emas dan berlian. Dulu, ia hidup dalam kemewahan, menganggap orang miskin tidak pantas bersanding dengannya. Kini, ia bahkan tidak sanggup membeli makan yang layak. Mereka berdua telah kehilangan segalanya. Raka memejamkan mata, mengingat kembali hari-hari ketika hidupnya penuh dengan kenyamanan. Hari-hari ketika ia tinggal di rumah megah, mengendarai mobil mahal, dan menikmati semua fasilitas yang diberikan Anindya. Ia ingat bagaimana ia dengan angkuh mengabaikan istrinya, bagaimana ia memanfaatkan kekayaannya tanpa berpikir panjang. Ia ingat bagaimana ia membiarkan Dinda masuk ke dalam rumahnya, membiarkan ibunya menghina Anindya, dan lebih memilih kesenangan sesaat daripada wanita yang benar-benar mencintainya. Dan sekarang, ia kehilangan semuanya. Dinda telah lama pergi, meninggalkannya begitu tahu ia sudah jatuh miskin.
Wanita itu bahkan tidak menoleh ke belakang saat pergi. Seolah-olah Raka tak pernah berarti apa-apa baginya. Orang-orang yang dulu menghormati dan memujanya pun telah menjauh. Semua teman yang dulu sering menyanjungnya kini bahkan tidak mau sekadar mengangkat telepon darinya. Mereka menganggapnya tidak lebih dari pecundang yang gagal mempertahankan kekayaan dan statusnya. Bu Santi menatap anaknya dengan air mata yang sudah kering. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Raka?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Raka tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan sakit yang membuncah di dadanya. Tak ada lagi jalan kembali. Tak ada lagi kehidupan mewah yang bisa mereka nikmati. Tiba-tiba, pikirannya teringat pada Anindya. Wanita itu, wanita yang dulu ia anggap tidak berharga, kini berdiri di puncak kejayaan. Ia harus menemui Anindya. Anindya baru saja selesai menghadiri rapat besar di kantornya ketika sekretarisnya memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. "Siapa?" tanyanya tanpa minat. Sekretaris itu tampak ragu. "Suami, maksud saya, mantan suami Anda, Bu." Anindya mengangkat alisnya, lalu menghela napas panjang. "Suruh dia masuk." Beberapa saat kemudian, pintu ruangannya terbuka. Raka melangkah masuk dengan ragu. Begitu melihatnya, Anindya hampir tidak mengenalinya. Lelaki yang dulu penuh percaya diri dan berwibawa itu kini tampak seperti pria yang telah kehilangan jiwanya. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan tubuhnya lebih kurus dari yang ia ingat. Raka menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Namun, di hadapan Anindya yang kini jauh lebih berkelas, ia merasa sangat kecil. "Anin," suaranya serak. Aku datang untuk meminta maaf." Anindya menatapnya datar, tanpa emosi. "Maaf?" katanya pelan. "Untuk apa?" Raka menghela napas dalam-dalam. "Aku menyesal atas semua yang telah kulakukan. Aku tahu aku telah menyia-nyiakanmu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku." Anindya tetap diam, menunggu Raka melanjutkan. Aku kehilangan segalanya, Anin. Setelah kamu pergi, hidupku benar-benar hancur. Aku kehilangan rumah, bisnis, semuanya. Dinda meninggalkanku. Ibuku sekarang harus bekerja kasar untuk makan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Anindya tersenyum sinis. "Oh, jadi sekarang kamu baru menyadari apa yang kamu buang?" Raka menunduk. "Aku benar-benar menyesal, Anin. Aku tidak mengharapkan kamu untuk menerimaku kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sadar aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk." Anindya menyandarkan punggungnya ke kursi, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. "Raka, aku ingin kamu mendengar sesuatu baik-baik." Raka menatapnya dengan penuh harap. "Aku tidak peduli lagi." Wajah Raka berubah drastis. "Aku tidak peduli dengan penyesalanmu, dengan penderitaanmu, atau dengan hidupmu sekarang," lanjut Anindya dengan nada dingin. "Kamu pikir aku akan merasa kasihan? Tidak, Raka. Aku justru merasa puas melihatmu seperti ini." Raka terdiam, seolah dipukul oleh kenyataan yang menyakitkan. "Kamu telah membuat pilihanmu, dan ini adalah akibatnya," kata Anindya tanpa belas kasihan. "Jadi jangan pernah datang lagi padaku. Jangan pernah berharap aku akan membantumu, dan jangan pernah berpikir aku akan memaafkanmu." Raka mencoba membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, tetapi Anindya telah berdiri. "Sekarang, keluarlah dari kantorku," katanya tegas. "Aku tidak ingin melihatmu lagi." Raka berdiri dengan berat hati. Air matanya hampir jatuh, tetapi ia menahannya. Ia tahu,
Ini adalah konsekuensi dari semua yang telah ia lakukan. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Anindya yang tetap berdiri dengan penuh kebanggaan. Setelah pintu tertutup, Anindya menarik napas panjang. Ia telah menutup bab dalam hidupnya. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah kebebasan. Dan dengan itu, ia siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu yang pernah menyakitinya. Hari demi hari berlalu, dan Anindya menjalani hidupnya dengan lebih bahagia. Ia tak lagi terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Ia adalah wanita yang mandiri, kuat, dan sukses. Kini, setiap harinya ia habiskan dengan bekerja, mengembangkan bisnisnya, dan menikmati hasil kerja kerasnya. Perusahaannya semakin maju, namanya semakin dikenal sebagai wanita tangguh yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis. Setiap kali ia menghadiri acara atau konferensi, ia selalu dielu-elukan sebagai contoh wanita inspiratif. Banyak perempuan yang mengaguminya, ingin meneladani kegigihannya, dan ingin belajar darinya bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Anindya tak hanya menang dalam hal materi, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Ia kini dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktunya untuk mereka yang hanya ingin memanfaatkannya. Di sisi lain, Raka dan keluarganya semakin terpuruk. Setelah dikeluarkan dari rumah mewah yang dulu mereka tempati, mereka terpaksa hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidup jauh dari kemewahan membuat Bu Santi semakin frustasi. Dulu ia begitu angkuh dan sombong, tetapi kini ia harus bekerja kasar hanya untuk bisa bertahan hidup. Bu Santi yang dulu meremehkan pekerjaan orang lain, kini harus bekerja sebagai pelayan di restoran kecil. Tangan yang dulu dipenuhi perhiasan emas dan berlian kini dipenuhi lecet karena mencuci piring dan melayani pelanggan. Raka pun bernasib sama. Tak ada lagi posisi nyaman di kantor. Tak ada lagi istri yang memberinya kemewahan. Ia terpaksa bekerja serabutan demi bertahan hidup. Dinda, wanita itu sudah lama pergi. Setelah tahu bahwa Raka bukan lagi pria kaya yang bisa memberinya kehidupan mewah, ia menghilang tanpa jejak. Kini, tak ada lagi yang tersisa bagi mereka selain penyesalan. Suatu hari, suatu sore, Anindya sedang duduk di kafe favoritnya, menikmati secangkir kopi sambil menatap layar laptopnya. Saat ia asyik bekerja, seorang pria datang menghampirinya. "Boleh aku duduk di sini?" Anindya mengangkat wajahnya dan tersenyum. Itu adalah Adrian, pria yang telah ia kenal beberapa bulan terakhir. Adrian adalah sosok yang jauh berbeda dari Raka. Ia pria yang baik, tulus, dan tidak melihat seseorang hanya dari hartanya. "Silakan," jawab Anindya. Adrian duduk di hadapannya, menatapnya dengan penuh ketertarikan. "Kamu terlihat semakin bersinar, Anin." Anindya tersenyum kecil. "Aku hanya menikmati hidupku. Aku tak ingin lagi membuang waktuku untuk orang-orang yang tidak pantas." Adrian mengangguk. "Kamu memang pantas mendapatkan kebahagiaan." Anindya menyesap kopinya pelan. Matanya menatap keluar jendela. Dulu, ia pernah berpikir bahwa hidupnya akan berakhir dalam kepedihan. Dulu, ia merasa dunia begitu tidak adil. Namun, kini ia menyadari bahwa semuanya hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Ia telah menang, bukan hanya dalam membalas dendam, tetapi juga dalam menemukan dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa ia tak selemah yang mereka kira. Ia adalah wanita yang kuat, dan tidak ada yang bisa menjatuhkannya lagi. Nasihat di balik cerita ini. Kisah Anindya mengajarkan banyak hal. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bangkit atau tenggelam dalam kesedihan.
Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia terlihat sederhana. Harta bukanlah satu-satunya penentu nilai seseorang. Seseorang yang terlihat lemah hari ini bisa saja menjadi orang yang paling berkuasa di masa depan. Jangan terlalu bergantung pada orang lain. Raka menikmati hidup dalam kemewahan yang disediakan Anindya, hingga akhirnya ia kehilangan segalanya saat sumber kemewahan itu hilang. Jika kamu tidak mandiri, maka kamu akan rapuh ketika segalanya diambil darimu. Karma itu nyata. Apa yang kita lakukan pada orang lain suatu hari akan kembali kepada kita. Jika kita memperlakukan seseorang dengan buruk, jangan kaget jika suatu saat kita menerima balasannya. Jangan biarkan orang lain mengendalikan hidupmu. Anindya bisa saja terpuruk dan terus menangisi nasibnya, tetapi ia memilih untuk bangkit. Ia mengambil kembali kendali atas hidupnya dan membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang mereka kira. Kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Tidak perlu membalas dengan amarah atau kekerasan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Biarkan mereka melihat sendiri bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk bahagia. Salam penutup. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga cerita Anindya bisa memberikan inspirasi bagi siapapun yang pernah merasa diremehkan, dihina, atau dikhianati. Ingatlah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan orang lain menentukan nilaimu. Jangan takut untuk bangkit dan menunjukkan bahwa kamu bisa sukses meski banyak yang meragukanmu. Hidupmu ada di tanganmu, bukan di tangan mereka. Salam hangat.